menjelaskan beberapa tabiat yang belum kita dengar. Untuk itu dengan semua beban yang tadi malam kita bicara sampaikan itu mungkin sudah lama. Nanti sebentar kita mulai masuk dalam setelah pemberitaan firman penjelasan ini, maka nanti beban yang ditulis itu taruh di depan ya. Kami tidak baca, taruh di depan sudah kasih matono, kemudian nanti pegang petek. Setelah itu baru kita dapat repase, baru nanti dibakar uang. Baik, untuk itu mari kita melanjutkan materi kita ya. Baik, dari malam penjelasan sudah sampai di harimau ya. Ya. Jadi ini tabiat sombong, keras kepala, hawa nafsu, malas, kemudian ini ya, iya, marah geram ya. Marah geram. Kemudian ini adalah tabiat bohong atau dusta, tipu. Ya, ular ini kita perhatikan sini. Ular ini kita lihat dia tidak lurus. Amin. Dia tidak lurus. Dan ular selamanya kalau dia lari dia tidak lurus juga. Dia lari itu pasti ada tegangan begini. Ya. Ular ini kita lihat dia sepertinya binatang yang tidak berbahaya. Warnanya bagus, sering ya pabrik buat ular plastik, kemudian itu biasanya dijual dan menjadi mainan bagi anak-anak. Bagi yang takut ular tetap barang pasti pasti takut, seperti saya berdiri. Ya. Kemudian ya, jadi ular ini tidak kaki tangan, dia licin. Waktu dia kena kutuk itu dia akan jalan dengan perut dan makanannya adalah debutan. Ya. Jadi dia, kita lihat binatang yang tidak berbahaya. Kalau orang marah sama dia, orang pukul ya, lempar sama dia, sudah tentu dia tidak bisa tampar orang, dia tidak bisa tendang orang dan seterusnya. Makanya boleh dikatakan bahwa ini tidak berbahaya, tidak berbahaya. Tetapi buat mamanya sebenarnya binatang berbahaya. Andai kata kalau dia tangkap ini, serigala atau anjing hutan, maka dia gunakan dia pembatang tubuh untuk lilit atau belit. Ya, dia lingkar dulu baru dia batang dengan meramas dengan batang tubuh. Padahal dia gantung begini, bui-bui atau busuk keluar, napas tidak ada. Yang terakhir ialah dia lepas, kemudian dia jilat kasih licin dan telan. Amin. Iya. Ya, itu berarti bahwa batang tubuhnya ada di dalam. Batang tubuhnya adalah kekuatan ya. Dia pun kekuatan itu ada di dalam batang tubuh. Ya. Walaupun dia tidak kaki tangan, dia tidak bisa tampar orang, dia tidak bisa tendang orang, tetapi kalau ditangkap salah satu binatang ini, maka dia akan belit, dia ramas dengan batang tubuh sampai dia mati dulu, baru dia akan lepas, dia jilat dan dia telan. Gitu. Tapi kalau tangkap ular, kayak tikus, kita lihat ya, kalau dia tangkap tikus berarti dia gunakan seperti itu sudah. Ya, yang kedua, jadi bahaya yang pertama ada di batang tubuhnya. Amin. Bahaya yang ketiga ada di mulut. Ya. Bahaya yang kedua ada di mulut. Ya, perhatikan. Ular ini kalau dia pagut orang itu antara mati atau cacat, begitu ya. Dia kalau pagut orang. Kalau dia puratur itu kalau sudah masuk jantung, berarti ya mudah mematikan. Dia racunnya masuk di jantung, berarti mudah mati. Ya. Ya. Kalau cepat teratasi berarti bagian mana yang dia pagut pasti bagian itu akan bengkak dan bisa mengakibatkan orang itu bisa cacat dan sebagainya. Berarti bahaya yang kedua ada di mulut. Amin. Yang ketiga ada di apa nih? Lidah ya. Lidah ini dia satu tapi ujungnya apa? Dua. Cabangnya dua. Ya. Makanya dia disebut pendusta karena dia bisa omong benar juga, salah juga, baik juga dan tidak baik juga. Amin. Iya. Nah, tabiat ini yang biasanya menguasai manusia sehingga manusia itu pandai ya, pandai tipu, pandai omong kosong, pandai dusta. Ya. Barang ada di sini tapi dia akan merayap sampai, dia keliling sampai di depan sana, tapi dia akan keliling kayak kayak kenar dulu, baru dia putar lagi datang di jalan dulu, baru dia akan masuk di. Ya. Kalau biasanya orang dulu dia ada tuh kalau omong mau kopi nilai besar, tapi orang akan terputar sampai mau kopi jadi nilai kecil, seperti barang tidak ada berharga.
makanya disebut tabiat bohong atau tabiat apa? Dusta. Mari kita sudah ikuti bacaan dalam ayat pasal 21 ayat yang ke-8. Ya, para pendusta akan dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala, dan itulah kematian yang Tetapi orang-orang penakut, ya takut dosa, orang-orang yang tidak tidak percaya, percaya dosa, orang-orang keji, keji dosa, orang-orang pembunuh, pembunuh dosa, orang-orang sundal, sundal dosa, tukang-tukang sihir, sihir dosa, penyembah-penyembah berhala, penyembah berhala dosa, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. amin. Jadi omong kosong ya. Semua ya, kita hidup dalam kebenaran baik-baik ya, mungkin melayani dan sebagainya baik-baik. Tetapi kalau kita omong kosong itu sudah merusakkan semua kebaikan itu. Dan paling kita bisa masuk dalam api. Sekalipun kita punya harapan besar untuk masuk dalam apa? Surga. Jadi sedikit lagi mengambilkan seluruh adonan. Bumbu itu sedikit, bibit itu sedikit, kasih masuk dalam terigu satu baskom. Sudah tentu dia akan takut. Ya, dan sebaliknya. Baik, kita ikuti ayat firman Tuhan di dalam ya Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ya. Jangan mengucapkan apa? Saksi dusta tentang sesama. Kalau tidak tahu ya tidak tahu. Jangan tambah bumbu lagi. Ya. Jangan juga kita pasang di berdarah-darah mau jadi saksi dusta. Ya. Oh sudah biar saya saksi saja. Padahal kita tidak tahu menau persoalan duduknya persoalan itu. Jadi orang yang salah kita bisa kasih benar, ya menjadi saksi dusta bagi orang yang sebenarnya benar disalahi. Amin. Iya. Dan itu akibatnya adalah ya, neraka. Yang berikut Amsal 19 ayat 9. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Ya, sama yang baik tadi ya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Ya, berarti dusta itu dosa. Amin. Lalu Kebiasaan di sini ada. Sedikit juga kita mesti ngomong kosong dulu. Kalau tidak ngomong kosong ya rasanya kurang. Seperti orang masak yang mesti tambah vicin sedikit dulu. Kalau tidak tambah vicin sedikit, nah kita tambah vicin rasanya tidak enak. Ya. Kalau kita bilang ya namanya kita dan seterusnya. Padahal itu dosa yang perlu kita tanggalkan dan kita harus berkata jujur. Katakan iya, iya, tidak, tidak. Amin. Ada yang dusta sampai dia bilang sumpah juga baiklah. Ya. Sumpah 7 turunan juga baiklah. Padahal sebenarnya dia adalah polisi salah. Nah ini hal ini yang sebenarnya penipuan-penipuan. Roh ular ini masuk dalam diri kita sehingga kita pandai menipu dan sebagainya. Kita harus bertawab. Berikut lagi Yakobus 3 ayat 2 sampai 10. Kalau itu tulis saja. Yakobus pasal 3 ayat 2 sampai 10. Ya. Efesus 5 ayat 3 itu membaca. tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ya. Percabulan dan rupa-rupa apa? Kecemaran. Jangan ada di antara kita. Kita dulu orang-orang kata kotor tidak boleh. Ya. Hanya kita dulu dengar saja sudah dosa. Apalagi kita sendiri langsung ngomong. Apalagi kita sendiri langsung buat. Sudah berdosa terhadap sesama dan terhadap Tuhan. Amin. Ya. Wahyu 22 ayat 12. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, Ya. orang-orang sundal, Ya. orang-orang pembunuh, Dosa. penyembah-penyembah berhala, Dosa. Ya. dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Dia cinta dusta dan yang melakukan. Sudah cinta, ya, sudah jadikan itu menjadi sesuatu yang nomor satu dalam kehidupan kita. Ngomong sedikit mesti ngomong kosong dulu, ya. Itu yang menjadi kesukaan kita. Tiap hari itu terus lakukan terus. Dengar nasihat firman Tuhan setiap minggu, setiap hari-hari pelayanan, hari-hari dengar firman Tuhan di dalam kegiatan-kegiatan rohani. Kalau tidak ngomong kosong terus tidak puas. Dan ini tidak saja dari jemaat ya, kita jemaat awam, tetapi juga mulai dari tingkat pimpinan gereja, pimpinan ya jemaat sampai dengan kita jemaat. Kebanyakan kita ini kan hanya menonton apa orang majelis kalau ngomong kosong itu majelis saja ngomong kosong itu masa kita tidak bisa. Jadi
kita orang lain masuk api, tapi kita juga ikut masuk api. Amin. Yang seharusnya firman Tuhan bilang apa dari Tuhan? Kok kita percaya otomatis selamat lah. Saudara dan saya percaya, tapi Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada saudara dan saya. Jangan mimpi selamat. Amin. Kata percaya dan beriman itu bukan dari kita barusan, mulai dari zaman Taurat sampai kepada saat ini. Ya. Kita tidak sekedar hanya percaya menurut kata bibir, menurut kata orang. Tapi benar-benar kita menerima kuasa itu dalam diri kita yang mengerjakan kebenaran dalam kehidupan kita, menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya dan bertindak dalam iman percaya kita kepada Tuhan terhadap sesama. Itu baru disebut orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Memang aku percaya bukan baru sekarang, dulu. Yesus waktu masih ada di bumi, dia mengajar, mujizat terjadi. Semua orang katakan, Yesus kami percaya, engkau adalah Mesias, engkau juru selamat. Tapi Yesus tidak cepat-cepat mempercayakan dirinya kepada mereka. Dia tahu hati manusia. Amin. Hati manusia itu sebentar di muka tidak ada baik-baik. Tapi di belakang, lu siapa, saya siapa. Yohanes pasal 2 ayat 23-24. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Amin. Amin. Ya. Jadi mengaku percaya bukan barusan sekarang, dari dulu. Ya. Ketika mereka melihat tanda-tanda dan mujizat, mereka jawab, Yesus kami percaya, engkau adalah juru selamat kami, engkau penolong kami, dan seterusnya. Itu karena mujizat. Tapi persoalannya Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena apa? Yesus tahu hati manusia. Hati manusia putar balik. Amin. Pandai tukang, pandai bohong. Ya. Iya bisa jadinya tidak bisa jadinya iya. Amin. Yohanes 8 ayat 30, 31, 30. Setelah Yesus menyatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Yesus mengajar semua pendengar bahwa dia adalah terang dunia, dia air hidup, dan seterusnya. Semua orang mengaku bahwa kami percaya kepada engkau. Yesus bilang begini, kamu hebat. Tidak. Amin. Yesus tidak langsung bilang, kamu hebat, kamu luar biasa. Kamu punya iman begitu kokoh dan hebat. Yesus bilang apa? Jikalau kamu tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Tinggal, tetap dalam firman. Orang yang mengaku percaya harus tetap dalam firman. Baca teratur, kemudian taat mendengar, memelihara dan melakukan ke gereja, kumpulan, tetap. Kalau kita buat rumah, kalau kita tidak tetap dalam rumah, orang bilang ini orang di rumah atau bukan orang yang punya rumah. Begitu ya. Harus tetap tinggal di dalam firman. Menjadi pelindung, menjadi apa? Gembala dan pemelihara jiwa saudara dan saya. Amin. Iya. Tetap tinggal dalam rumah. Yang berikut apa? Tetap tinggal di dalam firman. Kamu Dan kamu benar-benar akan mengetahui Iya. kebenaran. Tetap tinggal di dalam firman. Yang pertama jadi murid Tuhan. Amin. Ya, kamu adalah murid-muridku. Yang kedua, kamu akan apa? mengetahui kebenaran. Punya pengetahuan tentang kebenaran. Sama dengan kita sekolah dengan Tuhan. Kita sekolah di sekolah, guru mengajar, kita ikut pelajaran baik-baik, sudah tentu kita pintar. Amin. Iya, dan pasti berhasil, pasti ya memperoleh gelar dan sebagainya kalau sudah di perguruan tinggi. Amin. Kamu akan mengetahui. Orang Kristen kebanyakan tidak ya. Kalau disuruh berdoa, goyang kepala tidak bisa. Ya. Baca Alkitab itu pun takut gemetar, apalagi mau renungkan, mau sharing firman Tuhan. Lebih tidak bisa lagi.
Pertanyaan kenapa? Jawabannya tidak tetap tinggal dalam firman. Hanya Kristen, labelnya saja, tapi tidak tetap tinggal dalam firman, makanya tidak mempunyai pengetahuan tentang kebenaran. Yang ketiga, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Kalau kita punya pengetahuan tentang kebenaran, orang ngomong dosa, orang maki orang, tidak akan mungkin kita juga maki orang. Amin. Karena kita tahu bahwa itu dosa. Maki orang itu dosa, omong kosong itu dosa. Kita tidak akan cepat-cepat buka mulut omong seperti hari kemarin. Karena kita sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Amin. Itu ya. Dan tetap tinggal dalam firman. Yang pertama kita jadi murid Tuhan. Tetap tinggal dalam firman. Kita memiliki kerinduan yang amat dalam selalu baca firman Tuhan dan Tuhan. Sehingga kita tidak saja menjadi murid punya pengetahuan dan kita dimerdekakan oleh kebenaran dan setiap dosa yang kita lakukan. Haleluya. Yang berikut. Ya. Wahyu 22 sudah. Ya. Jadi apa nama? Bohong, tipu muslihat, fitnah, munafik, saksi dusta, mengadu domba itu apa dong? Dosa. Bohong, tipu muslihat, fitnah, saksi dusta, mengadu domba itu dosa. Ya, kebanyakan itu yang menjadi kesukaan kita. Ya, kebanyakan manusia ini mau cari nama bagaimana supaya dia dikenal. Ya, supaya orang tahu dia itu orang kuat, orang hebat, sehingga dia akan buat hal-hal yang hanya bisa mengadu domba orang, bisa menfitnah orang, bisa pokoknya gitu. Tapi bagi orang percaya, bagi saudara dan saya sudah dipulihkan, jangan lagi ada pada hal. Amin. Ya, tetap berubah, pertobatan dikerjakan tiap hari. Ya, biar hidup kita terus berkenan kepada Tuhan. Sebagai persiapan kita dalam menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Haleluya. Berikut. Ini apa ini? Serigala. Ya. Serigala ini dia disebut tabiatnya adalah tabiat mencuri. Kalau dia di hutan, ya, ada sekumpulan domba yang digembalakan oleh gembala. Nanti dia lihat kalau gembala itu ada, dia akan melo begini, lihat inti begini. Oh, masih ada gembala, masih ada penjara, dia akan mundur. Nanti dia lihat kalau gembala tidak ada, maka dia akan merayap pelan-pelan pergi lewat pagar dan dia tangkap itu kambing atau domba. Dia bawa pergi di hutan, baru dia cabut makan. Begitu. Itu yang disebut sebagai tabiat apa? Mencuri. Ini kebanyakan curi itu biasa terjadi itu dimulai dari rumah. Amin. Dimulai dari rumah. Kalau dulu kita masih kecil, mama kalau taruh makanan untuk kita kakak adik ya. Apalagi kalau kita kakak, ya, kita pulang itu nanti yang ada taruh, yang lain belum pulang, ya nanti kita kasih habis. Atau sebaliknya, ya. Melihat kalau orang tua tidak ada, mama tidak ada, atau orang lain di sekitar tidak ada, maka kita akan cepat-cepat merayap ambil dulu. Tambah kita punya dulu, katakan ikan goreng, sayur dan sebagainya. Nanti sebentar kalau datang, yang bilang yang berikut datang, kemudian makan. Dari pergi tidak ada. Pergi mengeluh sama mama, taruh atau semua nggak lengkap. Semua satu-satu potong, semua dua potong. Tapi jadinya satunya begini. Nanti tanya yang tadi pelaku, nanti dia bilang ada mama tidak ada. Sampai sumpah, mama sungguh mati. Anda kata kalau begini itu ada soalnya yang begini, memang dia. Dan itu dimulai dari rumah. Nanti besok-besok kita sudah sekolah, sudah berhasil, mulai kerja di perusahaan atau di mana saja, sudah tentu apa yang kita lakukan masa kecil akan nyata lagi dalam kehidupan kita di masa besar jika kita kerja. Amin. Ya. Curi waktu, kemarin itu sudah curi waktu, curi tenaga, mencari curi waktu dan apa? Harta dan juga jabatan dan sebagainya. Ini hal-hal ini. Kenapa itu terjadi di masa kita mulai beranjak masa remaja sampai dengan masa tua? Karena kita sudah dimulai dari kecil, mulai belajar dari masa kecil. Orang tua umum kita tidak akan mungkin dengar. Waktu kita kawin, mungkin suami punya uang di kantong, atau mungkin sebaliknya di tempat siri dan sebagainya. Kita ambil tanpa sepengetahuan, cuma curi. Nanti kalau ditanya, tidaklah
sumpah juga sudah mati. Bisa juga berkali lagi kita tidak mengaku. Amin. Ya. Ini yang bertobat. Saya tidak ada waktu lah. Padahal ada waktu. Kalau waktu untuk kepentingan lain ada waktu. Tapi waktu untuk Tuhan selalu. Ya. Khususnya Bapak Mama. Ya. Untuk hari Minggu, orang Kristen untuk hari Minggu. Kenapa gereja kosong? Kebanyakan tuh hari Minggu ini banyak orang Kristen di jalan daripada di gereja. 6 hari dia sudah kasih kita pakai untuk kepentingan kita. Tapi hari Minggu kita masih pakai untuk kepentingan. Nah, yang sebenarnya ya, membawa kita ke dalam dosa yang amat dalam. Tapi kita tidak. Banyak orang Kristen tidak sadar. Hanya bilang begini, Tuhan tahu. Bertobat. Amin. Ya. Mencuri, mencopet, memeras, merampas, curang adalah apa? Dosa. Mencuri, mencopet, memeras, ya, merampas, korupsi itu dosa. Mau pakai istilah apa saja, yang penting kita ambil tanpa sepengetahuan itu dosa curi. Entah besar atau kecil, apa saja yang namanya orang punya, jangan orang lain, istri dekat, suami dekat, atau sebaliknya, itu termasuk curi. Amin. Semoga kita harus menjadi Kristen yang jujur, Kristen yang setia terhadap satu yang lain, Kristen Tuhan, supaya hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan. Yang berikut, ya, kita perhatikan. Iblis ini sampai hari ini kita belum putus hubungan dengan dia punya, perhatikan dia punya tangan ini. Di tangan dia ada apa? Tombak ya. Tombak ini ada di mata hati. Amin. Ini kita mata hati ini. Dan kita aduh sampai emosi. Nah, itu. Jadi waktu kita ingin sesuatu atau kita marah ya, nanti dia tombak ini mata hati, maka kita tambah emosi yang ada. Saudara tingkat geram berarti pasti kita akan buat dosa. Jadi dia pun tugas ini nih, dia kerja, dia tombakin dulu. Baru mana yang berfungsi? Mau curi atau mau bohong, dia akan terjadi. Kalau kita mau sombong, keinginan kita mau buat sesuatu untuk supaya orang tahu, orang lihat, orang sanjung kita, orang bangga kita, tinggal dia tusuk sini, maka kita akan buat makanya. Dia tusuk mata hati, maka tidak saja keinginan, tapi akan terjadi perbuatan. Amin. Ya. Yang berikut lagi kan ini orang bilang suara hati. Hati nurani, hati kecil. Ya, yang begitu. Ya, ini dinoda. Kenapa noda? Karena kita yang cemari. Dan hal-hal yang tadi saya sudah katakan, mulai dari Korintus, kemudian apa lagi? Dari Galatia dan juga sampai Korintus. Ya. Iblis ini dari dulu pengkhianatan seperti ini. Sejak awal penciptaan, bahkan sebelum dia sudah ada. Dia modelnya seperti ini, berpakaiannya seperti ini. Amin. Iya. Dia model gaya hidup seperti ini. Ya. Manusia Kristen atau manusia pada umumnya, dia bisa kena lelah, dia bisa istirahat dan sebagainya, tapi iblis ini tidak pernah istirahat. Dia pun tugas, dia jalan keliling, ya, menjelajahi dan mengelilingi dunia 1 kali 24 jam terus menerus sampai dengan malam ini. Bahkan seterusnya sampai Tuhan datang. Iblis ini. Itu dia pun tugas. Dia jalan seperti singa yang mengaum. Ya. Dia jalan seperti singa yang mengaum dari rumah tangga ke rumah tangga, dari pribadi lepas pribadi. Yang lebih sadis itu kalau orang Kristen kalau tidak berjaga-jaga dan berdoa, itu jadi mangsanya. Begitu. Kita baca dulu di dalam ayat pasal 1 ayat 67. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Ya. Dikatakan di situ yang untuk konteks apa? Pada suatu kali datanglah anak-anak Allah untuk apa? Menghadap Tuhan. Datang berdoa, datang sembahyang. Amin. Datang beribadah. Datanglah juga siapa? Iblis. Perhatikan. Iblis itu tidak takut gereja. Iblis itu tidak takut waktu kita kumpul rumah tangga atau sembahyang seperti ini. Dia terlalu berani masuk. Kalau sebelum kita melangkah kita tidak berdoa, sebelum kita melangkah kita tidak berdoa, tidak ikat dia lebih duluan,
maka jelas dia akan ikut sama-sama dengan kita duduk. Sehingga membuat pribadi kita yang duduk di sekitar firman, duduk di sekitar ibadah, kita tidak nyaman. Kenapa? Itulah pekerjaan iblis. Amin. Itu dia pun tugas. Ya. Sejak awal dunia ada sampai dengan malam ini dan seterusnya, dia tetap jalan. Apalagi saudara dan saya yang notabene adalah orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, itu dia punya targetnya itu ada di dia selalu mengiringi kita. Dia mengiringi kita menggoda seperti Hawa yang digoda. Amin. Dia kerja terus. Dia bekerja itu menjelajahi dan mengiringi dunia. Pertama Petrus pasal 5 ayat 78. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Orang Kristen harus segera sadar. Tidak boleh mencintai apa? Ketertutupan, kebodohan, kelambanan. Jangan mencintai itu. Harus sadar. Apalagi waktu dengar firman Tuhan, sadar. Agar supaya firman Tuhan apa? Ya, mencangkuk kita keluar dari kegelapan. Amin. Bawa kita kepada terang. Supaya hidup kita diterangi terus menerus. Dan kita terus apa? Hidup dan mengasihi itu. Kita berkata kalau kita mengasihi Tuhan, tidak saja dia perhatikan kita di surga. Dia sudah begini, kami akan datang dan diam di antara kami. Haleluya. Amin. Yohanes 19. Maaf 14 ayat 23, 21 dan 23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Terus Yudas 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Amin. 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 Tuhan Yesus berkata, saudara dan saya hidup dan mengasihi dia. Mengasihi dia itu apa? Seperti bagaimana? Seperti yang dikatakan, melakukan perintah dan ketetapan Tuhan. Ketika kita melakukan perintah dan ketetapan Tuhan, sebagai wujud kita mengasihi Tuhan. Dan firman Tuhan berkata tadi, dia apa? Saya dan Bapa akan datang tinggal bersama-sama dengan kamu. Amin. Iya. Kita tidak akan tinggal yatim piatu, kita tidak akan tinggal sendiri. Ya, tetapi firman Tuhan berjanji bahwa ya aku dan Bapa akan datang tinggal di antara kamu. Sukacita tidak? Sukacita, senang. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada gembala yang baik yang melindungi, memelihara, menjaga kita seperti biji matanya. Amin. Saya tidak perlu meragukan. Untuk apa mau apa? Untuk apa mau memberi diri kepada kuasa kegelapan, kuasa roh angkasa, kuasa roh udara dan sebagainya? Untuk apa? Itu roh miskin dan roh lemah, tidak ada guna apa-apa. Dia hanya menipu, dia hanya mau mencuri, membunuh dan gelak akan membinasakan kita. Untuk itu saudara dan saya harus ambil keputusan, sadar dan tetap ambil keputusan. Tuhan, saya mau keluar dari kelambanan, kebodohan dan kejahatan yang menguasai hidup saya. Supaya hidup saya dimerdekakan oleh Kristus, diterangi oleh Kristus, supaya hidup saya menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Ini iblis ini bekerja begitu. Mengapa kamu tidak mengerti bahasaku? Mengapa kamu tidak menangkap firmanku? Iblis saya yang menjadi bapamu, sehingga kamu melakukan keinginan-keinginanmu. Amin. Iya. Yohanes 8 ayat 43-44. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran,
sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Haleluya. Amin. Sebab orang ini adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dusta itu dan bapa itu siapa? Iblis. Kita baru tahu tuh. Dusta itu sumbernya datangnya dari siapa? Iblis. Kejahatan sumbernya dari siapa? Iblis. Nah ini yang manusia, kebanyakan manusia memperhambakan diri kepada dia. Jadikan dia menjadi bapa pribadi, sehingga kita tunduk dan taat melakukan apa maunya iblis dalam kehidupan kita sepanjang hari dan sepanjang masa. Haleluya. Segera keluar dari itu. Amin. Segera keluar. Katakan buat Tuhan sama, keluar, saya tidak mau diperhambakan. Saya tidak mau jadi anak orang ini. Karena orang ini punya kerja adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kenapa kita tidak mengerti bahasa Tuhan? Kristen bertahun-tahun, kenapa kita tidak mengerti? Kenapa kita tidak menangkap firman Tuhan secara baik? Karena kita jadikan dia menjadi Bapa. Amin. Sudah tidak usah dengar firman Tuhan. Kita masih di dunia bawah. Bahaya. Harus berjuang lawan. Kristen atau Kristus harus bertindak lawan dia. Hai engkau penipu, engkau tidak perlu menipu saya. Saya ikat engkau, saya patahkan engkau, saya usir engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Di dalam satu nama kalau kita sebut pasti dia akan tunduk dan malu, lari terdiri diri. Tapi kalau kita tinggal diam, menghina-hinakan dia, maka dia akan berkuasa atas hidup kita dan selalu menjadikan kita menjadi budaknya. Amin. Hanya banyak orang tuh masih ini itu. Baik. Sudah itu Bapak Mama, ini Alkitab. Amin. Ini Roh Kristus. Kita lanjut. Ya. Orang berdosa dengan firman Tuhan jadinya seperti ini. Ya. Buka hati dengan firman Tuhan. Firman Tuhan masuk lalu menggugat semua tabiat, maka tabiat ini dia tidak akan aman. Kenapa? Karena api firman itu masuk dan menggugat semua dikasih keluar. Akhirnya kuasa Roh Kudus masuk, orang itu menjadi bebas. Amin. Orang itu menjadi bebas. Dia hidup bebas, merdeka. Kamu memang sudah merdeka karena Kristus. Ya. Kemerdekaan Kristus lakukan bagi saudara dan saya. Galatia pasal berapa? Ya. Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Ingat. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, siapa yang sudah merdekakan kita? Kristus. Siapa yang sudah mengerjakan kemerdekaan bagi saudara dan saya? Kristus. Maka di sini ada arahan, perintah saudara dan untuk saudara saya. Jangan lagi perhambakan diri kepadanya. Amin. Kalau kita perhambakan diri kepadanya, dia akan menjajah hidup kita, memperbudakan hidup kita, sama seperti bangsa Israel di tanah Mesir, diperbudakan selama 430 tahun. Baru Tuhan mendengar, Tuhan bawa mereka keluar melalui tuntunan Musa. Haleluya. Lama kok singkat. Lama. Ya, ini orang yang sudah ya hidup merdeka. Dia sudah mengembalikannya, dia sudah minta kepada Tuhan. Ya, pengorbanan Kristus sudah mengembalikan kemuliaan yang hilang di Taman Firdaus. Dengan penuh sukacita dia menerima. Maka hidupnya seperti ini. Yohanes 1:12 ya Bapak. Setiap orang yang menerimanya apa diberi apa? Kuasa. Kuasa kemuliaan itu dikembalikan kepada orang ini karena dia merelakan hati mendengar dan menerima. Amin. Merelakan hati mendengar dan menerima. Maka kuasa itu diberikan kepadanya sehingga menjadi milik. Ya? Ya. Menjadi miliknya, menjadi anak-anaknya. Dalam Yohanes 1:12 dia bilang anak-anak Allah. Amin. Dalam Roma pasal 8 ayat 9 baca satu. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh.
jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Kalau tidak memiliki roh Kristus, kita bukan milik Kristus, hanya Kristen saja, labelnya saja. Amin. Ya, label yang kita pikul, tapi kita ini orang api punya orang. Kita ini api punya orang. Tapi Kristus tidak mau. Aku tidak mau kematian seseorang ditanggungkan sendiri. Sebab itu relakan hatimu dan bertobat supaya kamu hidup. Saya dan saudara hidup. Tuhan tidak mau. Malam pertama ke malam kedua, malam kedua kita sudah mati. Sekalipun kita bilang, saya mati dan mati, saya mati kalau pusing. Tetapi Tuhan tidak mau kalau saudara dan saya mati, tanggung kematian saudara dan saya. Amin. Dia tidak mau. Saya sudah mati untuk kamu, kenapa kamu tanggung kematianmu sendiri? Kamu pikir itu gampang? Ya? Kamu tanggung kematianmu sendiri. Ingat, api menunggu kamu. Amin. Mari kita tanggungkan kematian kita, beban dosa kita yang mematikan, membunuh kita, kepada Kristus, supaya turut disalibkan bersama dengan siapa? Kristus. Supaya turut dikuburkan bersama dengan siapa? Kristus. Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Amin. Yesus sudah kerjakan menjadi yang sulung bagi kita yang ambil bagian di dalamnya. Dia menjadi urutan pertama, saudara dan saya menjadi urutan kedua dan ketiga sampai dengan barisan belakang di dalam jalan, ya, di jalan sempit, jalan kehidupan menuju ke tempat keselamatan kita. Haleluya. Amin. Yang berikut, kita perhatikan sini. Nah ini yang bahaya nih. Ini yang kemarin kita dengar, hati yang tertutup. Amin. Ini yang hati yang tertutup dengan Tuhan. Bahaya ini. Ini sulit diperbaiki. Hati yang tertutup berarti orang itu benar-benar dia tidak mau dengar dan terima firman Tuhan. Ini yang bahaya sekali. Ini orang-orang yang dipersiapkan untuk dibinasakan, seperti lalang dengan gandum. Ini lalang nih orang. Lalang. Karena hari-hari hidupnya dia tidak gunakan waktu untuk Tuhan. Dia tidak gunakan waktu untuk apa? Tuhan. Ya, dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, dia tidak mau sadar, dia tidak mau berubah. Kenapa? Karena tadi kita lihat depan tadi apa? Satu saja tuh, satu saja, kemudian mata tombaknya di mata hati. Amin. Tetapi ini kita perhatikan, semua tabiat apa? Dikuasai oleh iblis. Amin. Dia pegang ini, sombong, roh kesombongan, apa? Roh keras kepala. Amin. Roh apa? Hawa nafsu, malas, ya, marah, geram ini, bohong, apa? Perhatikan. Bos di mana? Bos dulu di kaca. Ini dia mati. Ini dia pegang mati. Jadi ini dosen pembimbing semua. Rektornya dulu di mana? Bahaya. Ulang baca lagi di dalam 22 Korintus. Pasal 2, pasal 4 ayat 34. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Iya. Orang-orang yang hatinya tertutup oleh karena apa? Telah dibutakan oleh ilah zaman. Ilah zaman ini sudah menutup mata hati yang terasa. Seperti ini sudah. Dan itu orang-orang yang dipersiapkan untuk dibinasakan. Mau kok? Tentu kita tidak mau dong. Ya, buka hati dengan Tuhan. Relakan hatimu. Izinkan Roh Kudus masuk. Ya. Izinkan firman Tuhan masuk. Izinkan kuasa itu masuk.
supaya membawa perubahan dalam hidupmu, supaya hidupmu menjadi milik dan anak-anak Allah. Amin. Ini kita perhatikan. Ya, manusia yang menerima kuasa, ya, dia menerima firman Tuhan, merelakan hati, menerima firman Tuhan, menerima kuasa, sehingga hidupnya seperti ini sudah. Ya, baik dia hidup sampai mati pun tetap ada di dalam apa? Di dalam Tuhan. Amin. Masa hidupnya dia tidak gunakan untuk hal-hal lain. Memang kebutuhan jasmani, makan minum, pakai setiap hari, itu menjadi kebutuhan juga. Ya, tidak apa-apa. Itu menjadi kebutuhan. Kerja dan sebagainya. Tetapi untuk Tuhan, kita perhatikan. Dia selalu memberi waktu dan kesempatan untuk Tuhan mendengar dan menerima firman Tuhan. Masa hidupnya selalu pergunakan untuk Tuhan. Dia tidak pergunakan untuk hal lain. Sehingga hidupnya menjadi hidup yang dipakai oleh Tuhan menjadi alat dalam tangan Tuhan. Mari kita perhatikan. Kita perhatikan ini. Ya. Dia merelakan diri setelah dibaharui, setelah menerima kuasa kemuliaan. Dia tidak saja kerja untuk dia sendiri, tapi dia memberi diri untuk orang lain. Amin. Amin. Dia siap untuk diutus untuk orang lain. Bagi rumah tangga, keluarga, bagi lingkungan. Sekarang kan ada majelis, ya, siap untuk jadi majelis, katakan, atau kaum rohaniawan, ya, bisa melayani dan seterusnya. Ya, Yohanes 12 ayat 26. Barang Siapa siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Amin. Yang pertama, barang siapa melayani Tuhan, siap untuk jadi utusan Tuhan, dia harus mengikuti siapa? Yesus. Bukan jalan ke gerejanya saja, tapi ikut karakter, tabiat hidupnya siapa? Yesus. Kehidupan Kristus harus ada di dalam hidup kita, supaya kita melayani Tuhan. Maka orang lain pun dapat mengalami, amin, kehidupan Kristus dalam hidupnya, supaya hidupnya diubah dan menjadi anak Tuhan, menjadi milik Tuhan yang terus hidup bertekun. Tekun dalam roh, bukan tekun dalam daging lagi. Dari tadinya dia hidup dalam sebagai orang berhutang, amin. Ya. Tetapi akibat karena dia memberi diri menerima firman dan roh, maka dia hidup dalam roh dan terus bayar hutang setiap hari sampai menemui gambaran kan Kristus dalam hidupnya. Amin. Iya. Kita bukan orang berhutang dalam daging, kita harus di dalam roh, supaya roh itu membawa kita dalam menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Ketika kita hidup dalam kebenaran, sama kita tutup hutang atau kita bayar hutang. Amin. Roma 8. Ayat 12-13. Jadi saudara-saudara, saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya. Kalau kita hidup menurut daging, kita akan mati. Amin. Ya. Mati rohani. Ya. Tetapi kalau kita hidup menurut roh, roh itu akan menghidupkan kita dan tetap hidup dalam kebenaran. Amin. Ya. Kita ikut dia mau, kita tidak akan ikut roh yang lain punya mau. Ya. Jadi kita memang orang berhutang, tapi kita hidup dalam daging. Kita harus memberi diri menerima firman, menerima kuasa, sebab kuasa itu menuntun kita. Kita mengerjakan kebenaran sama dengan kita sedang menutup utang kita. Amin. Teman kita sudah dengar, kita tidak akan bisa keluar dari sini kalau kita belum bayar hutang sampai selesai. Amin. Dari tim Roh Kudus dulu baru kita mulai bayar pelan-pelan. Itu Yesus ngomong begitu. Dia datang kerjakan keselamatan untuk dunia. Dia ngajar begitu. Maksudnya, ketika kita berhutang, ya, hutang dosa mati, hutang dosa apa? Bohong, hutang dosa ini. Terima Roh Kudus supaya, ya, dia tuntun kita dalam berkata jujur, ya, tidak boleh maki. Amin.
Ya, ketika orang maki kita tidak maki itu sama dengan kita bayar hutang. Ketika kita omong jujur, itu sama dengan kita bayar hutang. Amin. Dan ini hanya dituntun oleh Roh Kudus, bukan roh dunia. Begitu. Ya, berikut. Ya, orang yang sudah memberi diri, ya, melayani Tuhan, hidupnya harus ikut Tuhan, ya. Minimal kehidupan Kristus ada dalam diri orang itu. Yang kedua, ya, dia orang yang melayani Tuhan, Alkitab berkata akan dihormati oleh Bapa. Amin. Ya, Bapa menghormati. Mau perhatikan. Kalau bupati itu polisi, Pol PP yang jaga, Limas yang jaga. Tapi kalau orang yang memberi diri untuk Tuhan, itu bukan Pol PP atau tentara siapa yang paling kuat di bumi ini yang menjaga, tidak. Tapi yang menjaga, yang memberi hormat, yang menyanjung dia adalah siapa? Bapa kita di surga. Amin. Ya. Siapa yang melayani aku akan dihormati oleh Bapa. Bapa hormati kita. Begitu kita melihat kita keluar tuh waktu berdiri, ya. Lalu dia mengutus malaikat, bimbing dia sampai di tempat tujuan. Lalu sebentar bimbing dia pulang. Di pasar bimbing dia, pulang pun harus bimbing dia. Amin. Nah, itulah kelebihan yang Tuhan taruh dalam seluruh kehidupan kita. Dan banyak orang yang segikir diri, segikir waktu, segikir segalanya untuk Tuhan. Makanya hidup ini mau diatur sendiri, mau diberikan kepada kuasa yang lain. Akhirnya hidup kita diperbudak, dijajah terus dari hari demi hari. Ya, yang berikut. Mazmur 91 ayat 9, ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Orang lain ada pergi jatuh celaka, susah bahaya. Tapi engkau pergi, paling ya kaget. Aduh. Hampir itu. Kita hampir orang lain celaka. Kenapa? Karena ada malaikat pelindung bagi saudara saya setiap perjalanan pergi dan pulang. Amin. Yang berikut, ya. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Amin. Ya, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini sekarang kita sudah belajar terima kebenaran firman Tuhan, terima kuasa Roh Kudus, dia akan mengerjakan rasa takut kita kepada Tuhan. Tidak baca Alkitab, nanti kita perasaannya takut. Aduh, rasanya waktu mau harus baca sedikit dulu. Sarapan pagi dulu, amin. Makan siang, makan malam, begitu. Karena ada apa? Ada mata yang mengawasi kita, ada malaikat Tuhan yang diutus untuk apa? Menjadi kemah. Ada rumah tapi ada rumah lagi yang melindungi di mana rumah di mana kita berada. Sehingga tadi dikatakan bahwa jangankan di dalam rumah, keluar pun diutus, dihantar, pulang pun dihantar. Amin. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau di rumah ada satu orang saja takut Tuhan, di situ malaikat Tuhan buat kemah. Sehingga kita tidak akan takut mati, takut ini. Malaikat maut ada pun tidak, dia akan lewat. Kenapa? Karena orang takut akan Tuhan dalam rumah ini. Amin. Amin. Begitu mau. Kita bilang begitu. Yang berikut, jangankan hidup sampai mati pun berharga di mata Tuhan. Amin. Berulang ada dalam kuburan pun berharga di mata Tuhan. Begitu. Mazmur 19 ayat 12. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Amin. Ya. Jangankan hidup yang berharga di mata Tuhan. Jangankan masih hidup ini yang dilindungi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Sampai mati tulang belulang dalam kuburan pun. Sama dengan Yesus waktu tergantung di atas kayu salib. Waktu gempa bumi, kubur orang-orang percaya terbuka dan orang-orang kudus bangkit. Amin. Mazmur 19 ayat 12. Jadi orang takut Tuhan itu selalu ada mesbah. Amin. Selalu ada mesbah. Walaupun balon ini mati, ya lampu ini mati, tapi ya ada terang kebenaran dalam rumah tangga, sehingga sekalipun balon mati tapi
Orang-orang di dalam rumah tangga itu selalu memiliki terang. Amin. Iya, mereka menjadi pelita dalam rumah tangga. Mereka menjadi lilin dalam rumah tangga. Untuk itu, ya, malaikat Tuhan tidak akan beranjak dari kita, tetapi terus melakukan, ya, tugasnya sebagai pelindung, pemelihara kita dari masa hidup sampai dengan mati pun kita berharga di mata Tuhan. Amin. Iya, begitu. Waktu sangkakala berbunyi, ya, kita akan masuk dalam kebangkitan pertama. Kenapa? Kita dilindungi, kita berharga, dari kita dibangkitkan. Amin. Kita bangkit dalam kebangkitan pertama. Oleh karena nama kita dalam kitab kehidupan. Amin. Nama kita dalam kitab kehidupan, kita akan masuk dalam kebangkitan pertama dan masuk dalam memiliki tubuh kemudian lalu masuk dalam pengangkatan, menyongsong kedatangan Tuhan di awan-awan. Haleluya. Ayat 20 ayat 15. 20 ayat 15. Dan Dan aku setiap melihat orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, orang-orang yang tidak ditemukan namanya di dalam kitab kehidupan, Arab saya berkata dilemparkan ke dalam Lautan lautan. api. Untuk itu saudara dan saya harus berjuang bawa hidupmu kepada Tuhan. Katakan Tuhan, tuliskan nama dalam sama-sama dalam kitab kehidupan melalui sadar, bertobat, amin, berdiri. Begitu, jemaat mula-mula begitu ya. Mendengar firman Tuhan, kita berkata mereka sadar dan bertobat. Menjadi Kristen yang benar, Kristen yang baik, Kristen yang menjadi Kristen mengasihi Tuhan. Dengar firman Tuhan, memiliki kesadaran dan bertobat kemudian berdiri. Dan sudah menjadi orang Kristen tiap minggu bertobat terus tapi tidak berdiri. Kita masih pakai diri kita untuk kepentingan kita dan kepentingan dunia. Sehingga hidup kita masih terus menyimpan dari kebenaran, menyimpan dari Tuhan. Amin. Iya, begitu. Kisah 2 ayat 37 38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Amin. Bertobat dan berdiri, garis bawah itu. Ya, bertobat dan berdiri baru dikaruniai. Amin. Berdiri baru diberi. Kalau sedikit berdiri, tidak juga diberikan. Diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Amin. Iya. Ini lu kasih dulu, saya kasih dulu. Kalau lu tidak kasih, belum kasih. Apalagi ini barang berharga. Amin. Jadi penting sekali ya. Ya. Mari kita masuk ke hadapan Tuhan dan mendaftarkan nama kita dalam kitab kehidupan. Ketika kita buat dosa, perhatikan sini. Ketika kita buat salah satu dosa, nama baptisan yang tertulis dalam kitab kehidupan dicoret dan online masuk dalam kitab kematian. Banyak orang tidak sadar. Banyak orang Kristen tidak sadar. Ketika berkata, berlaku, bersikap sesuatu yang menyimpang dari kebenaran, dia tidak sadar kalau namanya terhapus dari kitab kematian, kitab kehidupan. Untuk itu banyak orang Kristen harus kembali. Kenapa Tuhan yang harus kembali? Supaya namamu dan nama saya dikembalikan ke dalam kitab kehidupan. Amin. Keluaran 30 ayat 32-33. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari kitabku." Amin. Dari dalam. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa,
siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Amin. Amin. Ini berbicara tentang dosa penyembahan berhala yang dilakukan orang Israel di kaki gunung Gunung Horeb. Waktu Musa naik menerima dua hukum di gunung Horeb, bangsa Israel melakukan dosa penyembahan berhala. Mereka berontak kepada Harun. 40 hari 40 malam Musa naik tidak turun, jadi mungkin sudah langsung naik. Jadi segera engkau bangunkan satu patung lembu emas menjadi Tuhan, supaya dia yang kita sujud sembah dan dia yang pimpin kita ke tanah Kanaan, seperti bangsa Mesir, bangsa lain yang kita lihat di sana. Itu Tuhan murka. Tuhan bilang, Musa turun kau lihat kau punya orang. Apa yang mereka buat di sana? Waktu Musa turun, dia melihat ternyata bangsa Israel sedang lego-lego, makan daging, pesta rame, baru mereka lego-lego. Kemudian itu mesbah di mana lembu emas itu berdiri di atas mesbah, baru mereka lego-lego, joget-joget, begitu ya. Sehingga Musa melemparkan kedua hukum itu ke kaki gunung itu, hancur. Dan semua anting-anting, semua barang emas itu, lembu emas itu dihancurkan dan disuruh mereka makan. Bahkan ya terjadi pembunuhan besar-besaran di sana akibatnya, mengakibatkan banyak orang yang mati. Kalau Musa bilang, Tuhan, mereka engkau ampuni mereka. Kalau engkau tidak ampuni mereka, biar sapu nama engkau hapuskan dalam kitab kehidupan. Musa pikir bahwa hapusnya nama dalam kitab kehidupan itu perkara mudah, perkara gampang. Dia pikir hal sepele. Padahal dia tidak tahu resiko daripada nama dihapuskan dari kitab kehidupan. Tuhan bilang, tidak, namamu tidak akan kuhapuskan dalam kitabku. Engkau pergi dan tetap melanjutkan misi yang kutugaskan kepada engkau. Tinggal saya awasi dari surga. Amin. Saya pantau dari surga. Kepada mereka yang berdosa terhadap aku, nama orang itu yang akan kuhapuskan, kucoret namanya dan pindahkan namanya dalam kitab kematian. Amin. Berdosa terhadap Tuhan, nama itu dihapuskan. Tidak gereja, berdosa terhadap siapa? Tuhan. Amin. Sudah ambil komitmen untuk mengasihi Tuhan, lalu kita tidak mengasihi Tuhan, berdosa terhadap siapa? Ya, terhadap Tuhan. Bukan berdosa terhadap pendeta majelis, tapi berdosa terhadap Tuhan. Dan kita berkata, nama orang itu yang akan kuhapuskan dalam kitab. Amin. Ya, setelah ini kita masuk dalam pelepasan, penumpangan tangan. Saat malam ini juga nama itu dipindahkan, dicoret dari kitab kematian dan dipindahkan dalam kitab kehidupan. Semua sekian keluarga dalam rumah tangga, bapak, ibu, mama.